Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 31 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasil pulanya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah sulungku. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu karya terbesar. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana pemulihan yang boleh diberikan Allah kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, di mana Allah boleh mengasihi mereka. Mereka yang telah dihukum Allah, yang dibuang ke tanah pembuangan di Babel, boleh senantiasa dikasihi Allah ketika mereka boleh mengingat Allah kembali dan berbalik kepada jalan Allah. Di mana ketika mereka berbalik, ada pembaharuan sejati disediakan Allah dalam hidup mereka. Bahwa mereka akan dikembalikan kepada tanah perjanjian yang boleh dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka.
Namun ada hal unik akan kita renungkan pada hari ini. Bukan hanya pembaharuan sejati yang boleh disediakan Allah, yaitu mereka kembali lepas dari perbudakan, merdeka dan kembali ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Namun pemulihan yang diberikan Tuhan Allah bukan sampai di situ saja. Ada pemulihan yang luar biasa. Jikalau kita Bapak Ibu yang terkasih membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-9, kita melihat ayatnya yang keempat dikatakan bahwa aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Kita melihat bahwa janji pemulihan itu nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Allah akan membangunkan kembali bangsa Israel yang dulunya telah dicerai-beraikan oleh musuh, telah dicerai-beraikan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun akhirnya Allah boleh mengasihi mereka dan Allah memberikan pemulihan sejati, yaitu karya yang luar biasa, karya yang terbesar. Mereka diangkat kembali menjadi kepunyaannya, yaitu mereka akan dibangun menjadi anak darah Israel. Dikatakan bahwa Allah akan menghiasi mereka kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka cita. Inilah janji pertama yang disampaikan Allah kepada bangsa itu melalui Nabi Yeremia. Namun bukan sampai di situ, Allah memperhatikan perekonomian mereka. Dikatakan yang kelima, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Allah menjanjikan pemulihan di tengah-tengah perekonomian mereka, bahwa ketika mereka menanam kebun anggur atau membuat kebun anggur kembali, maka mereka akan memetik hasilnya. Ini menyatakan bahwa Allah memulihkan bukan hanya keadaan mereka yang dimana mereka adalah seorang budak, diangkat derajatnya menjadi anak sulung Israel, menjadi anak darah Israel, dan perekonomiannya juga Tuhan perbaiki. Dan dia yang keenam dikatakan, sungguh akuan akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebelum pemulihan ini terjadi, bangsa itu sibuk di tengah-tengah menara penjaga mereka untuk melihat musuh-musuh yang sedang mengintai mereka, yang siap untuk menyerang mereka. Namun janji Allah bahwa menara-menara penjaga, tempat-tempat para penjaga akan keluar seruan dari tempat tersebut untuk boleh mengajak bangsa Israel, bangsa Yehuda boleh naik ke Sion, beribadah kepada Tuhan Allah kita. Luar biasa pemulihan yang disediakan oleh Allah. Bukan hanya mereka dikembalikan ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang kita, namun Allah menjanjikan perekonomian mereka, bahkan kepastian mengalami pertemuan dengan Allah. Ada hubungan yang baik dengan Allah, hubungan timbal balik antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Allah mengasihi manusia dan manusia boleh senantiasa taat dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah tidak terbatas karena dosa pelanggaran kita. Kasih Allah senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Kita melihat bangsa Israel, Allah telah menyerahkan mereka kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka diperbudak dan mereka mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Namun ketika mereka mau berbalik kepada Allah, Allah bukan hanya menjanjikan pembaharuan sejati, namun semuanya Tuhan baharu. Bukan hanya di tengah-tengah mereka lepas dari perbudakan, namun apa yang mereka perlukan untuk keselangsungan kehidupan, kebahagiaan mereka, Tuhan sediakan. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan mengalami kenyamanan, keamanan tanpa ada bangsa-bangsa bahkan lawan yang datang boleh mengusir kedamaian di tengah-tengah bangsa Israel. Luar biasa anugerah bahkan perjanjian yang diberikan Allah bagi bangsa Israel, sehingga hal ini mengatakan kepada kita bahwa karya Allah sangatlah besar dalam hidup kita. Oleh karena jangan pernah ketika kita mengalami kekecewaan, kita katakan Tuhan itu tidak adil. Ketika kita mengalami kesulitan, kita katakan bahwa Allah tidak memperhatikan kehidupan kita.
Allah adalah yang penuh dengan kasih. Karyanya tidak terduga. Karyanya begitu besar dalam hidup kita. Ketika kita mau taat dan setia, maka janji Allah akan nyata dalam hidup kita. Sehingga dalam perenungan kita hari ini kita mau diajar bahwa supaya kita melihat bukan dalam satu sisi. Kita melihat akan begitu besarnya karya Allah dalam hidup kita. Kalau kita hanya fokus ke dalam setiap persoalan yang kita alami, maka kita akan lupa akan karya besar Allah dalam hidup kita. Dia telah menjanjikan pemulihan sejati. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia lah yang setia yang akan menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah setia. Allah tidak pernah main-main dalam hidup kita. Allah tidak pernah tanggung-tanggung akan kasih-Nya. Tapi kasih Allah totalitas membaharui kehidupan kita. Kita yang sering menggantung kasih kita kepada Allah. Ketika kesenangan ada dalam hidup kita, terkadang kita mengingat Tuhan, tapi lebih sering melupakan Tuhan. Apalagi ketika kesusahan ada, kita bukan mengingat Allah, namun menyalahkan Allah atas kesusahan yang kita alami. Oleh karena itu, perenungan hari mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak pernah terbatas. Karya Allah luar biasa dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, di mana mereka dipulihkan, bukan hanya dikembalikan ke tanah perjanjian. Segala keperluan mereka Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh berkemenangan dan mengalami kebahagiaan. Jadikan hidup kita seperti bangsa Israel. Ketika kita mau setia berbalik kepada Allah, kita boleh berkemenangan bahkan mengalami kebahagiaan di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih perenungan hari ini mengajarkan kepada kami betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Allah tidak pernah tanggung-tanggung dalam mengasihi kami. Namun kami sering Tuhan melakukan itu di hadapan Tuhan Allah. Membuat kasih kami hanya seperti ketika kami mengalami kasih Allah, kami datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup kami seperti itu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa berpengharapan, bahkan berpegang teguh kepada Allah. Ini menjadi doa kami. Dan setelah kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.